Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Marita dengan NIM 240421885. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai eksternalitas. Eksternalitas ini merupakan video pembelajaran pertemuan 7. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Para ekonom umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab pasar yang tidak efisien atau yang bisa disebut dengan kegagalan pasar. Lalu eksternalitas terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif, di mana eksternalitas positif ini memberikan manfaat, dan eksternalitas negatif, yang dimana memunculkan biaya. Lalu pembahasan pertama kita yaitu mengenai eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah suatu keuntungan atau suatu barang yang diperoleh oleh pihak ketiga lebih dari keuntungan yang diperoleh pembeli maupun penjual, walaupun tidak tercermin pada harga pasar tersebut. Atau dapat dikatakan eksternalitas positif merupakan tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Eksternalitas positif terbagi dua, yaitu eksternalitas positif produksi dan eksternalitas positif konsumsi. Yang akan kita bahas mengenai pertama tentang eksternalitas positif, yaitu eksternalitas positif dalam produksi. Misalnya seperti ini, pengusaha menentukan equilibrium di mana MPC atau MPB pada kuantitas dan harga, sedangkan bagi masyarakat tidak ada external cost, namun terjadi external benefit. Maka produksi harus ditingkatkan di mana tingkat keseimbangan bergeser ke perpotongan kurva MSB sampai MSC, itu pada kuantitas dan harga. Lalu selanjutnya contoh eksternalitas positif produksi. Contoh di sini ada 3. Contoh pertama, adanya peternakan lebah yang menyebabkan penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan sekitarnya, sehingga tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya mendapatkan manfaat dari lebah tersebut. Lalu yang kedua ada pembangunan jaringan transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandara, yang dimana pembangunan jaringan transportasi ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas. Lalu contoh ketiga pada PPT ini yaitu perusahaan yang meriset teknologi baru, di mana dapat meningkatkan laju inovasi. Selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dari sektor ekonomi yang dipengaruhinya. Lalu poin kedua yang akan kita bahas mengenai eksternalitas positif, yaitu eksternalitas positif dalam konsumsi. Dengan mengonsumsi barang, misalnya pendidikan, maka terdapat external benefit, sehingga manfaat sosial yang dirasakan lebih besar dari manfaat pribadi, yang berarti MSB lebih besar daripada MPB. Maka dari itu, untuk menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal, maka terjadi pergeseran keseimbangan ke arah perpotongan antara kurva MSB dan MSC, yaitu di titik kuantitas dan harga, atau dalam ilmu ekonomi disebut dengan Q1 dan P1. Lalu contoh eksternalitas positif dalam konsumsi. Di sini saya meletakkan 3 contoh. Contoh pertama yaitu jasa pemadam kebakaran. Pada daerah-daerah yang tidak dilayani oleh pemadam kebakaran pemerintah, orang menyewa pemadam kebakaran swasta, di mana akan mengurangi risiko kebakaran di lingkungannya. Yang kedua yaitu produk dengan jaringan. Semakin banyak yang membeli produk dengan jaringan seperti smartphone atau komputer, maka semakin bermanfaat pula produk tersebut. Namun selain itu juga dapat memudahkan kita untuk komunikasi jarak jauh serta mudah untuk mendapatkan informasi. Lalu contoh yang ketiga yaitu pendidikan. Seseorang yang mengenyam pendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan produktivitas, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan inovasi. Eksternalitas negatif. Baiklah, akan saya jelaskan mengenai eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk.
Eksternalitas negatif menguntungkan pihak pelaku karena mereka tidak harus membayar atau memperhitungkan dampak aktivitas mereka yang berdampak kepada wilayah sekitar. Rata-rata eksternalitas negatif berhubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Eksternalitas negatif ini sama dengan eksternalitas positif, yaitu akan kita bahas mengenai dalam konsumsi dan dalam produksi. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai dalam konsumsi. Dapat dilihat dari grafik bahwa Social Marginal Benefit atau SBM lebih rendah dibandingkan dengan Private Marginal Benefit atau PMB. Oleh karena itu, orang-orang dapat mengkonsumsi barang lebih banyak Q1 dibandingkan dengan jumlah idealnya Q2. Hal ini juga menyebabkan terjadinya debt weight loss pada segi welfare masyarakat umum. Inefisiensi ini disebabkan oleh overkonsumsi barang bereksternalitas negatif. Contoh eksternalitas negatif konsumsi yaitu inflasi dan deflasi, yang dimana ini disebabkan oleh tren daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Lalu berikutnya ada eksternalitas negatif produksi. Marginal private cost yang ada lebih kecil dibandingkan dengan dampaknya. Oleh karena itu, perusahaan dapat memproduksi barang lebih banyak dibandingkan nilai optimalnya. Jika salah memperhitungkan eksternalitas, inefisiensi pasar ini menyebabkan terjadinya debt weight loss welfare yang disebabkan oleh overproduksi barang atau jasa bereksternalitas negatif. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya dinaikkan private cost-nya agar setara dengan marginal social cost. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan atau denda kepada perusahaan. Contoh eksternalitas negatif konsumsi ini yaitu polusi akibat proses produksi dan distribusi yang disebabkan karena proses produksi dan distribusi barang yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Lalu poin berikutnya ada penyebab terjadinya eksternalitas. Di sini ada 5 sebab. Yang pertama yaitu property right, beberapa barang yang tidak dapat diklaim kepemilikannya seperti air dan udara sehingga masyarakat tidak takut mencemarinya. Yang kedua itu ada aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga ada keberadaan barang publik di mana barang publik ini tidak memiliki harga sehingga dimanfaatkan secara berlebihan dan tidak memiliki inisiatif untuk melestarikannya. Lalu yang keempat adalah sumber daya bersama. Akses yang terbuka terhadap sumber daya dapat menyebabkan masyarakat memiliki persaingan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut sebesar-besarnya. Lalu yang terakhir ada kegagalan pemerintah. Pihak berkepentingan yang memberikan uang pelicin untuk menghindari risiko yang lebih besar dapat mendorong terjadinya eksternalitas. Lalu poin berikutnya ada dampak eksternalitas yang akan kita bahas. Pertama adalah dampak eksternalitas negatif. Pada saat terjadi eksternalitas negatif, misalnya pembuangan limbah pabrik yang dilakukan secara terus-menerus oleh seorang kelompok akan memberikan manfaat bagi pabrik tersebut. Akan tetapi, berdampak buruk bagi kesehatan yang berada dekat dengan pabrik yang tidak memperoleh manfaat dari pabrik tersebut. Artinya, terjadi perbedaan marginal benefit dan marginal cost sehingga hasil dari kegiatan pabrik itu sendiri. Lalu ada dampak eksternalitas positif. Eksternalitas positif juga secara tidak langsung merugikan, namun yang dirugikan adalah pihak pelaku, karena pelaku tersebut menyebabkan manfaat yang berguna bagi semua pihak. Seharusnya ada balas jasa atau intensif yang diberikan oleh pihak lain agar lebih banyak produk yang dihasilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.